Shalom, ketemu lagi dengan kita Simple Truth, di mana kebenaran itu sederhana. Nah, hari ini kita mau ngebahas mungkin ada juga banyak salah persepsi tentang surga, tentang hidup kekal, tentang keselamatan. Nah, hari ini kita mau ngebahas itu, kita mau ngobrolin tentang yang namanya surga dan segala sesuatu yang berurusan dengan hidup kekal dan keselamatan. Ya, kalau menurut Cici sendiri gimana nih, Ci? Ya sebenarnya kan kalau kita jadi Kristen sebenarnya itu hal rohani kan. Tapi apa sih tujuan jadi Kristen, susah-susah ke gereja, terus lakukan semua terus jadi orang baik, apa gitu tujuannya kalau untuk surga, untuk nanti dapat surga sama dengan duniawi sebenarnya, karena kan hanya untuk keenakan diri sendiri kan. Nanti nggak ada air mata, nanti bahagia, nanti kita di sana hidup selama-lamanya dan sebagainya. Itu kan balik lagi ke daging akhirnya kan. Nah jadi sebenarnya kan yang harus dicapai itu sebenarnya surga atau Allahnya yang punya surga gitu. Nah jadi sebenarnya kan harusnya kita mencari Allahnya, karena ketika kita memiliki Allah, balik lagi dari rohani itu kepada roh ya, roh kepada roh. Dan kita ketika kita memiliki Allah, kita memiliki lebih dari surga sebenarnya. Tapi orang hanya surganya aja lah mau, lalu mengejar hanya surganya aja, terus apa gunanya gitu. Ya nanti kalau nggak ada Allah dengan dia, terus buat apa gitu surga itu. Akhirnya kan jadinya pencapaiannya salah. Jadi prinsip-prinsipnya salah, akhirnya segala Alkitab ayat-ayatnya dicocok-cocokin karena hati duniawi yang ingin masuk surga, bukan hal rohani. Karena tetap balik lagi bahwa kekristenan itu adalah hal roh, dan bertemu dengan Allah itu hal roh. Tetapi orang seringkali nggak sadar dia kembali ke daging, yaitu pengen dapat surga gitu. Oh iya, jadi orang suka salahnya karena tujuannya adalah surga, hidup di sini terpisah dari Tuhan, tapi nanti mati masuk surga. Mungkin gitu. Salahnya kebanyakan orang jadi, berpikirnya gitu. Kayak ngebayangin di dunia bakal pindah rumah ke rumah gedong, rumah hebat, rumah yang sangat nyaman, banyak fasilitas. Jadi apa bedanya kalau gitu? Benar-benar. Ya. Jadi seharusnya bukan seperti itu ya. Surga adalah sebenarnya bukan sekedar tempat. Berarti kalau saya simpulin, berarti surga sendiri adalah sebenarnya, kalau kan Tuhan sendiri menjanjikan surga, tetapi sebenarnya bukan surga yang dibayangkan oleh kita mungkin ya. Selama ini mungkin kita salah sangka juga ya, kita berpikir bahwa surga itu adalah satu tempat yang nanti kita nyampainya nanti gitu. Padahal sebetulnya harusnya berarti surga adalah ketika ya ada Tuhannya aja bareng sama kita, bukan kayak itu. Harusnya mungkin itu ya surga ya. Jadi bukan tujuan kayak kita nanti mau pindah ke Amerika. Apa bedanya dengan pindah ke surga kan? Sama-sama daging. Jadi kita sebenarnya kita kenapa susah-susah jadi Kristen? Karena kita ingin menemukan satu pribadi yang luar biasa, yang menemani kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mau di surga atau enggak ya terserah lah. Toh Allah lebih baik daripada surga kan? Allah lebih sempurna dan lebih hebat dan lebih baik daripada surga. Kenapa harus cari surga gitu? Iya betul. Jadi Tuhan yang harusnya jadi pusat perhatian kita, bukan sekedar nanti tempat dan sebagainya gitu ya. Iya. Dan kan kalau misalnya gini, kalau orang nggak kenal tiba-tiba satu rumah kan aneh, siapa lu gitu kan. Tapi kalau misalnya kita memang ada orang misalnya berpacaran udah lama, udah deket, lalu mereka menikah jadi satu rumah, itulah baru namanya benar kan. Jadi ketika orang di dunia ini dekat dengan Tuhan, persekutuannya kuat dengan Tuhan, lalu wajarlah kalau satu hari nanti bersama-sama selama-lamanya. Itu sebenarnya tujuan akhirnya begitu. Iya betul, tujuan akhirnya bareng sebetulnya intinya bareng begitu Tuhan ya. lah dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengan dia mau dimanapun hayulah, asal dengan Tuhan gitu kan. Seperti orang itu aja, orang yang berpacaran kan, yang mau ngontrak, mau nanti rumahnya di mana, hayulah asal kita barengan gitu. Nah seharusnya prinsipnya ke situ, bukan sekarang nggak kenal dia, tahu nanti tiba-tiba ngetok rumahnya, saya mau tinggal di sini, ya aneh gitu kan. Iya. Nah sekarang kalau kita ngebahas sendiri soal keselamatan nih Ci, kan orang selalu bilang, oh terima Yesus lah, nanti kamu pasti akan terima keselamatan dan ujungnya surga. Dan kita tadi udah bahas soal tentang surganya. Nah sekarang tentang keselamatannya. Nah sebenarnya gimana dengan keselamatan? Apa betul cuma asal kita doa terima Yesus gitu? Sebenarnya kita memang banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa kerjakan keselamatanmu. Lalu ada ayat yang bilang jika kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk kerajaan surga. Kalau kamu tidak berbuah, dipotong, dibakar di dalam api. Lalu ada lagi ayat lain bilang, Tuhan aku mengadakan mujizat demi namamu, bernubuat demi namamu. Terus Tuhan bilang, aku mau terus terang sama kamu, aku tidak mengenal engkau, nyah kamu. Berarti kan ada ayat-ayat, banyak ayat-ayat yang bilang bahwa kita itu nggak cuma ngomong terima Yesus ya, karena keselamatan adalah
Bukan kita bilang Tuhan aku mengundang kau sebagai Tuhan Juru Selamat lalu pasti mati masuk surga walaupun berdosa. Gak mungkin gitu. Karena orang yang menerima keselamatan dipastikan tidak berbuat dosa lagi. Jadi gak ada pertanyaan kalau saya lagi dosa terus mati masuk mana, gak ada pertanyaan itu. Karena ketika orang menerima Yesus dan memang dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dipastikan dia hidup sesuai dengan Alkitab dan dipastikan dia selamat. Nah seperti itu. Jadi kalau orang yang cuma mengucapin terima Yesus lalu hidupnya sembarangan, nggak hidup sesuai dengan Alkitab, berarti dia belum selamat. Jadi belum terima Yesus. Belum jadi, menerima keselamatan. Ya, jadi nggak akan hilang keselamatan, tapi belum menerima keselamatan. Jadi kita lihat dari sikap dia lah, gampang. Kalau dia udah jadikan Yesus Tuhan, namanya Yesus Tuhan. Mau makan Tuhan, mau pergi Tuhan, apapun Tuhan kan. Jadi bukan uang, bukan kehidupan kita. Nah, kalau orang itu udah segalanya Tuhan, berarti dia sudah menerima keselamatan dan dipastikan dia masuk surga, selamat dan tidak akan pernah hilang keselamatan itu. Iya, betul. Itu poin penting ya. Jadi bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang, tapi mungkin seringkali kita yang bukan seringkali, memang berarti kita yang belum terima kalau kita belum mengalami apa yang tadi disebutkan oleh Ciane gitu, bahwa memang sebetulnya berarti kan ketika seseorang menerima Tuhan menjadi Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, berarti setelah dari situ ada kelihatan dari hidupnya gitu ya, nggak bisa terbukti gitu ya gitu. Kalau orang bilang cinta kan terbukti dong, pasti dia nyamperin terus, pergi terus. Kalau dia bilang aku cinta padamu, tapi nggak ada yang dilakukan, kamu teh sebenarnya, karena gini kelemahan manusia banyak omdo ya, ngomong doang, betul. Ke Tuhan juga gitu, bohong, cuman ngomong di mulut, tapi sebenarnya nggak benar-benar dia percaya gitu. Itu yang membuat dia tuh tidak akan selamat, mau sampai kapan juga, mau rajin ke gereja, mau nyumbang, mau apa nggak akan selamat gitu. Tadi kan Cici juga singgung nih, kalau katanya ketika orang terima keselamatan maka dia akan punya makan untuk Tuhan, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Berarti mungkin bisa dibilang keselamatan itu mengubahkan tujuan hidup berarti ya? Pasti. Jadi tujuan hidup kita pasti berubah. Coba aja, kita gampang ya, sebenarnya orang pacaran nih, begitu dia bilang cinta sama perempuan itu, beda nggak nanti hidupnya? Pasti beda. Dari pakaian, dari kegiatan, pasti ada terjadi perubahan yang berbeda dari sebelumnya. Dulunya jorok jadi nggak jorok menurut ya, karena kan demi pacaran dan jadi sebagainya. Wangi, ya. Nah gitu, jadi memang dipastikan harus dibuktikan. Jadi akan terlihat ya, dan paling mudah kita melihat memang itu ya. Di segala sesuatu yang kita kerjakan, yang dulu kita kerjakan sekarang dikerjakan mungkin masih sama, tapi tujuan yang berubah. Berubah, cara hidup yang berubah, lalu dia juga orang yang lebih mementingkan Tuhan daripada yang lain. Pasti dia juga punya kerinduan melayani, kerinduan bertumbuh, baca Alkitab. Kalau dia malas baca Alkitab, tolongin, berarti belum selamat kan? Iya, betul. Gitu. Berarti nggak ada deh ya orang yang setengah-setengah. Sebetulnya harusnya kalau saya dengar begini, berarti orang itu belum terima keselamatan. Kalau orang setengah-setengah. Kalau mau panas, kalau mau dingin. Kalau setengah-setengah dimuntahin, nggak bisa. Nggak bisa ya, betul ya. Ya itulah makanya. Jadi ekstrim gitu, harus ekstrim. Betul. Jadi yang namanya fanatik itu yang normal berarti ya. Kita bukan sesuatu yang ketika kita menjadi serius dengan Tuhan itu yang wajar berarti ya. Kalau nggak dengar begitu kan hidup langsung berubah berarti ya. Ya, bertobat itu kan berbalik. Jadi bukan miring, tapi berbalik dari utara ke selatan. Nah itu baru benar, baru namanya sudah selamat. Gitu. Nah itu seringkali mungkin banyak dari kita lupa gitu bahwa kita udah terima Yesus, tapi terus dari situ hidup kita masih tetap aja ngurusin perkara kita sendiri. Nah itulah yang dari apa yang kita tadi bahas ya, berarti itulah belum terima keselamatan. Karena terima keselamatan juga memang artinya adalah kita memang berbalik, tujuannya berubah, apa yang kita lihat berubah, dan yang pasti udah kelihatan juga ya dari keputusan di hidupnya ya. Pasti ya. Dia jadi orang yang berbeda yang dari sebelum. Jadi untuk orang yang udah terima keselamatan akan terlihat seperti itu, walaupun karakter bisa belum berubah, bisa kadang-kadang dia jatuh, dia berdosa, tapi jangan takut dan jangan bertanya-tanya, wah kayaknya saya belum menemukan keselamatan. Tapi ketika kita lihat dia perubahan, dia lebih mentingin rohani, udah cukup kita lihat sampai seperti itu, karena Tuhan juga nggak tuntut sempurna dulu gitu, enggak, karena yang penting itu bukan sempurna dulu, tapi Tuhan menerima kita ketika kita masih berdosa, gitu. Karena memang itu yang juga saya alami ya ketika saya sebenarnya pernah juga terima Yesus ya waktu itu cukup lama sebelum saya akhirnya serius dengan Tuhan. Saya juga rasakan sih ada sesuatu yang beda gitu. Jadi
di awal saya udah terima Yesus, saya udah udah ngucap lah Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saya, tapi apa yang saya kerjakan, apa yang saya pikirkan masih jauh sekali gitu dengan kebenaran. Nah, waktu sekitar tahun 2004 saya mulai ngalamin Tuhan, di situ saya rasain sih bedanya. Sangat berbeda gitu dengan apa yang selama sebelumnya ya, waktu saya cuma sekedar ngucap. Tapi memang poinnya mungkin kita harus ngucap juga, ngundang ya, tapi setelah dari situ kita mulai masuk kepada apa yang Tuhan mau kali ya gitu ya dari hidup kita ya. Pokoknya harus ngambil komitmen, begitu bilang saya mau ikut Yesus ya nggak harus ngomong aku menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Ya itu berarti bertekad dalam hati untuk ikut Dia dan menjadikan Dia Tuhan dalam segenap hidup kita. Benar ya. Dan kalau kita ngomong soal hidup kekal, kan hidup kekal, orang kalau ngomong hidup kekal berarti hidup yang nanti setelah kita sudah mati. Apakah betul definisi hidup kekal yang seperti itu? Ya, hidup kekal itu dari sekarang. Kebahagiaannya hidup dengan Allah. Hidup kekal itu hidup bersama Allah. Jadi hidup bersama Allah dari sekarang, bukan nanti. Oke, ini apa yang kita bahas hari ini buat saya sangat membuat saya ngerti banyak ya, karena selama ini mungkin kita berpikir tentang keselamatan bahwa itu yang penting udah terima Yesus, setelah dari situ selesai semuanya, kita nanti mati masuk surga. Tapi ternyata setelah kita ngobrol, kita jadi tahu bahwa ternyata inti dari keselamatan adalah soal hidup yang berubah. Ketika Tuhan ada di hidup kita, maka ada sesuatu yang berubah di hidup kita. Apa yang kita putuskan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kejar menjadi sesuatu yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dan tadi saya senang banget Cik Adam bilang hidup kekal lah hidup bersama Tuhan. Artinya berarti nggak usah nunggu nanti waktu mati lalu kita punya hidup yang baru lagi, tapi justru dari sekarang kita sudah bisa punya hidup yang kekal. Oke, thank you banget sih buat bahasan kita hari ini. Kita hari ini belajar perkara yang baru, dan ingat bahwa kebenaran itu sederhana buat semua orang yang memang mau akan kebenaran. Kebenaran akan dibukakan oleh Tuhan kepada orang yang menganggap kebenaran itu berharga. Oke, sampai ketemu lagi nanti di video-video kita selanjutnya. Kita akan ngebahas banyak topik, dan kalau memang ada topik yang ingin kita bahas atau ada pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang tadi dibahas, boleh ditulis di komen atau boleh hubungi email kita. Nanti kita akan bawa untuk kita bahas atau kita bikin Q&A. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.